Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bisa bertemu, beribadah di dalam ibadah online, ibadah pagi di Sabtu ini. Kita bersyukur kalau kita boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Dan sekarang kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik dan sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Tuhan, ketika kami akan mengawali hari Sabtu ini ya Tuhan, kami rindu kami datang menghadap Engkau. Kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu, kami mau memuji meninggikan Tuhan. Kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menaikkan pengharapan kami dalam doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan, tempat kami mengadu, Engkau tempat kami berlindung, Engkau adalah Allah penolong kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa memancarkan Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan sebuah mazmur dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 6 yang berkata demikian. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Berbahagialah setiap kita yang saat ini diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, di mana janji pengampunan, janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan selalu memberkati setiap kita. Mari kita memulai dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 287, Indahnya Saat Berdoa. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan berbagai pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk iman jemaat, kebutuhan jemaat, relasi antar keluarga, antar sesama, kemudian komunikasi, pelayanan antara hamba Tuhan dan majelis. Kemudian kita juga berdoa untuk persiapan Natal gereja,
Kemudian juga kita akan berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kita. Mari sama-sama kita menaikkan topik-topik doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini Tuhan bersehati berdoa untuk iman jemaat kami. Mungkin saat ini Tuhan ada kebosanan melakukan ibadah online sehingga jemaat tidak lagi ya Tuhan bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah online melalui pelayanan yang disediakan oleh gereja. Kami berdoa Tuhan tumbuhkan iman percaya kami, beri semangat dan kekuatan yang baru Tuhan supaya kami boleh semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang sakit, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang topang mereka, jamah mereka dengan belas kasih Tuhan. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada setiap keluarga orang yang menjaga. Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk relasi kami ya Tuhan di dalam keluarga, relasi dengan sesama. Biarlah itu didasarkan atas kasih Kristus, supaya kami ya Tuhan boleh saling menutupi dosa, dan kami Tuhan boleh mengingat bahwasannya setiap kami harus memancarkan kasih Kristus, untuk kami ya Tuhan boleh berdamai dengan sesama kami, dan berinteraksi didasarkan atas kasih yang dari Kristus itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan ibadah online, doa pagi, doa malam, kebaktian umum, sapaan pastoral, juga ibadah online untuk setiap komisi yang dijalankan. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan di setiap kami ya Tuhan, bahwasanya kami masih punya Tuhan yang akan bekerja, memberkati kami di tengah wabah yang masih berkelanjutan ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Tuhan akan menolong setiap kami dalam setiap persoalan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk relasi komunikasi pelayanan di antara majelis dan hamba Tuhan, para aktivis, pengurus ya Tuhan. Biarlah boleh terjalin kerjasama yang baik, saling menopang dan saling bekerja sama ya Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Bapak Presiden kami Tuhan beserta dengan jajarannya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sehati sepikir memperjuangkan rakyat banyak ya Tuhan. Keputusan-keputusan yang diambil, biarlah itu keputusan yang boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk rakyat bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang mendudukkan orang-orang kudus-Mu, orang-orang yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah bangsa kami ini, kami boleh melihat gerakan-gerakan doa, gerakan-gerakan misi ya Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang masih belum mendengar Injil. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk negara kami ini ya Tuhan bisa dengan baik menuntaskan wabah ini ya Tuhan. Daerah-daerah juga boleh bekerja sama dengan baik antara instansi yang ada, dan kesejahteraan rakyat boleh ditingkatkan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Buka ya Tuhan peluang-peluang kerja baru ya Tuhan bagi para pengangguran, bagi mereka yang mungkin saat ini ya Tuhan sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang membawa mereka untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi yang ada, supaya bangsa kami ini boleh segera bangkit ya Tuhan. Pengharapan kami hanya Tuhan, ratapan kami ya Tuhan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menyandengkan telinga untuk setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal yang ke-59, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian Bertobatlah dan Balik pada Bapa. Kita akan menyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Kesetiaannya Tuhan
dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Kembalilah pada salib Tuhanmu. Di atasnya Engkau pun ditebus. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa untuk pembacaan Yesaya 59 ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini giliran pasal 59 yang akan memperlengkapi setiap kami ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman, tolong juga jemaat Tuhan, supaya kami boleh sama-sama diperlengkapi untuk menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. LAI memberikan judul perikop dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya, itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati.
Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, mungkin banyak di antara kita yang sudah mengenal pasal 59 ini, terkhusus ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena bagian ini merupakan suatu peringatan yang tajam tentang keberdosaan manusia. Manusia yang bebal itu telah membuat keselamatan itu tidak turun atas mereka. Nah, di dalam pasal yang kelima, dalam pasal yang kelima sampai pasal 58, itu berulang-ulang kitab Yesaya menuliskan bagaimana pelanggaran dan pemberontakan bangsa Israel. Kebenaran dan keadilan itu sungguh-sungguh jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Saat itu yang terjadi adalah justru orang yang melakukan kebenaran dan keadilan akan menjadi korban rampasan. Bahkan pemimpin-pemimpin agama itu melakukan hal-hal yang sangat bobrok. Dari sisi moral, mereka sangat tidak bisa untuk dijadikan teladan. Nah, untuk itulah di sini penulis yaitu Yesaya memberikan perintah supaya bangsa itu melakukan kebenaran dan keadilan. Jika mereka bertobat dari segala pelanggaran, dari segala pemberontakan mereka, maka Tuhan akan membawa mereka kepada kelepasan. Tetapi ketika mereka terus-menerus berbuat dosa, berbuat kelaliman, maka keadilan dan kebenaran Tuhan itu akan ditegakkan. Tuhan akan segera membalas perbuatan mereka yang jahat itu setimpal dengan kejahatan mereka. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal yang ke-59 ini, firman Tuhan dalam Yesaya ini terus menuliskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Penulis tadinya menggunakan kata subjek pelaku, yaitu kata kamu atau kalian di ayat yang ketiga. Namun di ayat sesudahnya, yaitu di ayat yang kelima, subjek pelaku berubah menjadi kata mereka. Dan di ayat yang ke-9, subjek itu berubah menjadi kata kami. Ini menunjukkan bahwasanya Yesaya dengan kerendahan hati
dia juga ikut serta dalam pelanggaran yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Dikatakan di ayat yang ke-12, pemberontakan kami banyak di hadapan Tuhan. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kemudian di ayat yang ke-15 juga penulis menyadari bahwa Tuhan melihat semua kesalahan dan pemberontakan mereka. Pengakuan penulis ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, bahwasanya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Penulis juga telah menuliskan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kemudian di ayat yang ke-20 penulis akhirnya menubuatkan penebusan bagi orang-orang yang mau bertobat dari segala kejahatan dan pemberontakan mereka. Dari orang-orang yang bertobat ini, Allah akan terus tinggal di dalam hati mereka yang mau bertobat, mereka yang mau memusatkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, penyelamatan atau penebusan yang dilakukan Allah bangsa Israel pada saat itu bukan didasarkan karena kebaikan, kebenaran yang telah dilakukan bangsa itu di hadapan Tuhan. Tetapi penyelamatan yang dilakukan atas hukuman yang sudah dirancangkan itu satu-satunya hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah kepada bangsa Israel. Jadi sekalipun bangsa Israel itu berulang-ulang melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan, namun Allah terus-menerus mengingatkan mereka untuk bertobat, untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan berbagai kejadian termasuk penghukuman, supaya bangsanya ini, bangsa pilihannya ini, bisa berbalik kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, bukankah kehidupan kita orang percaya saat ini juga seperti kehidupan bangsa Israel saat itu? Berulang kali kita memberontak di hadapan Tuhan, tetapi berulang kali juga Tuhan berbelas kasih kepada setiap kita yang mau berbalik, yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Kasih Allah yang kekal itulah yang telah digenapkan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk setiap kita orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Itulah penggenapan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 yang berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini juga kalau kita melihat penebusan, penyelamatan yang dilakukan itulah yang sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Itulah janji Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Nah, jemaat yang terkasih, tentu Tuhan menghendaki setiap ciptaannya itu menjadi saksi bagi dunia. Menjadi saksi bahwa karakter Allah itu adalah kudus. Tetapi kesaksian itu telah dibungkam oleh dosa-dosa dan pelanggaran kita. Untuk itulah Allah mengingatkan kita untuk berbalik, untuk bertobat dari segala pelanggaran kita. Allah mau supaya karakter Allah yang kudus itu menjadi satu kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Kesaksian tentang apa? Dalam Imamat 19 ayat yang kedua dan 1 Petrus pasal pertama ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, jemaat yang terkasih, ini merupakan satu permintaan dari Tuhan kita, kuduslah kamu. Berarti Tuhan meminta supaya kita, orang yang percaya ini, bisa hidup di dalam kekudusan. Berarti kekudusan itu bukan satu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh orang yang percaya. Mengapa? Karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam setiap kita.
Untuk itu ketika kita jatuh, maka Roh Allah yang diam di dalam diri kita, itulah yang akan menegur setiap kita. Itulah yang akan terus menguduskan kita. Ketika kita mengaku dosa, maka dosa dan pelanggaran kita itu sudah diampuni di kayu salib Kristus. Seperti Yesaya 1 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu juga janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah yang selalu diperdengarkan ketika janji pengampunan dosa itu dilakukan di dalam setiap ibadah hari Minggu. Ketika kita mau berbalik dari segala pelanggaran, dari segala kejahatan kita, disitulah Roh Kudus akan terus memproses kita menjadi umat Allah yang kudus, supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, dengarkanlah suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kejarlah kebenaran, kejarlah kekudusan hidup itu. Dan marilah kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya dengan leluasa Roh Kudus memproses, membentuk setiap kita menjadi umat yang kudus di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan untuk kami berbalik dari cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menanggalkan kejahatan kami, pemberontakan kami di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dosa dan pelanggaran kami itulah yang membuat kami menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memproses kami menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus di hadapan Tuhan. Perlengkapi jemaat Tuhan semakin hari, semakin memancarkan kekudusan hidup, supaya kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.